Saya kasih tahu ya, rahasia yang banyak orang belum tahu. Kalau kamu tertipu investasi bodong, jangan lapor ke polisi dulu. Ada alur yang lebih cepat, lebih rapi, dan sudah disiapkan negara. Namanya adalah IASC. Yuk kita bahas. Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni. Hati-hati ya guys, sekarang ini semakin banyak penipuan terjadi. Nggak usah jauh-jauh deh. Aku aja nih ya, namanya dipakai buat nipu di Telegram. Mereka pakai namaku, Melvin Mumpuni, untuk titip uang dan lain sebagainya. Jadi hati-hati ya guys ya. Mereka itu boleh aja pinter. Tapi kitanya nih, jangan bodoh. Tapi kalau sudah terlanjur kena investasi bodong, gimana? Duitnya balik nggak? Nah, video ini akan bahas tentang satu, IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Kedua, modus penipuan terbaru di tahun 2025 ini. Ya, kita udah banyak buktinya lah. Dan yang ketiga, gimana caranya membentengi diri supaya kita tidak terkena investasi bodong. Oke, yuk langsung kita bahas. Aku berharap kamu tidak berada di posisi seperti Rini, yang beberapa waktu lalu ikutan skema investasi titip duit di Telegram. Jadi, hari sebelumnya, Rini itu transfer 2 juta. Dengan iming-iming, uangnya tuh bisa menjadi 4 juta. Ya, dikasih lihatlah bukti transfer, keuntungan berhasil, dan lain sebagainya, gitulah. Kemudian, hari berikutnya, Rini dikasih tahu nih, tradingnya berhasil, udah dapat 4 juta. Modal 2 juta, sekarang jadi 4 juta nih. Pas Rini mau mencairkan keuntungannya, penipunya bilang, top up dulu dong uangnya, supaya jadi 5 juta. Karena alasannya apa? Minimal tariknya 10 juta, Kak. Nah, Rini bingung nih. Duit dari mana ya? Sayang juga nih kalau hilang modal 2 juta. Apalagi udah ada untung lagi. Akhirnya, Rini minjem deh ke pinjol. Setelah ditransfer uangnya sama Rini, penipunya ngilang gitu aja. Rini bingung. Ini gimana ya? Lapor ke siapa ya? Uang saya balik nggak nih? Kalau kamu terjadi di posisi seperti ini, sekarang ini ada solusinya. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan itu punya pusat pelaporan resmi yang namanya adalah IASC, Indonesia Anti-Scam Center. IASC, Indonesia Anti-Scam Center ini adalah pusat nasional untuk menangani berbagai bentuk penipuan, seperti investasi ilegal, penipuan online, penipuan pinjol, penipuan perdagangan, perdagangan aset digital ilegal, dan scam digital lainnya. Jadi, IASC ini dapat bantu korban penipuan untuk satu, verifikasi. Ini tuh perusahaannya legal atau ilegal, gitu. Kedua, memetakan pola penipuannya. Ketiga, menghubungkan laporan ke lembaga terkait. Keempat, memberikan update status laporan. Ya, laporannya udah sampai mana nih? Kelima, mengarahkan korban untuk langkah-langkah selanjutnya gimana supaya uangnya bisa balik. Pertanyaan gini kan? Fit, kapan harus melapor ke IASC? Jawabannya adalah kamu harus segera lapor kalau uang kamu tidak bisa ditarik. Atau tiba-tiba adminnya hilang, atau perusahaannya tiba-tiba tutup, atau return-nya tidak dibayarkan, atau website aplikasinya nggak bisa diakses, atau kamu juga mencium indikasi scam atau red flag gitu. Misal, janji imbal hasilnya gede banget, nggak logis, atau izinnya palsu, dan lain sebagainya. Intinya apa? Semakin cepat laporan itu masuk, semakin besar peluang untuk penindakan dan pelacakan. Pertanyaan berikutnya pasti gini. Fit, ada nggak sih dokumen-dokumen atau bukti yang perlu disiapin? Ada. Jadi sebelum lapor, saya sarankan kamu menyiapkan bukti transfer. Cek siapa nama yang kamu transfer. Kedua, bukti chat. Screenshot dashboardnya, brosur iklannya, ajakannya siapa, nama perusahaannya apa, websitenya apa, nama orang yang ngajaknya siapa, rekening tujuannya mana, supaya jelas. Intinya, semakin lengkap buktinya, semakin cepat verifikasinya. Mau tahu gimana cara daftar dan lapor ke IASC? Kasih like-nya dulu dong. Thank you ya. Yuk lanjut. Jadi cara daftar dan melapor ke IASC adalah gini. Satu, kamu masuk ke website IASC. Ini website resminya. Perhatiin kata per katanya, ya. Kedua, masuk ke lapor sekarang. Jadi di sini ada banyak data yang memang harus kamu isi. Ya, seperti ada nama, jenis kelamin, nomor telepon, email, KTP, provinsi, kota, domisili, dan foto KTP-mu juga. Ketiga, kamu scroll ke bawah dikit, itu ada data-data yang harus kamu lengkapi. Ya, tahu sih, ini emang datanya banyak ya, kayak kronologi kejadiannya, ya nama bank pelapornya, nomor rekening pelapor, nama pelapor, kronologi kejadian, jelasin sejelas-jelasnya.
Terus juga biodata terlapornya atau penipunya siapa. Kemudian rekening terlapornya atau penipunya siapa. Keempat, submit tuh laporan dan kamu akan dapat nomor laporannya. Dan yang kelima, kamu bisa pantau statusnya, sudah sampai sejauh mana perkembangannya. Ya, kamu bisa cek nih progresnya, kamu balik lagi ke homepage-nya, dicek laporan dan masukin aja nomor laporannya. Oke, pertanyaan finalnya nih. Vin, apakah uangnya bisa kembali setelah melapor? Jawaban jujurku, tidak ada jaminan. Karena dari riset yang aku lakukan, ada beberapa orang yang sudah berhasil uangnya 100% balik. Ya, jadi langsung ketahuan, langsung dibalikin. Tapi ada juga yang belum berhasil. Nah, satu hal, tanpa laporan, uang kamu itu udah pasti nggak kembali. Setidaknya dengan adanya laporan, cepet-cepet gitu ya, pelakunya itu bisa ditindak, rekeningnya bisa diblokir, kerugian bisa dihentikan, korban lain juga bisa diselamatkan, dan kamu punya bukti sah bahwa kamu jadi korban. Seandainya kamu rasa video ini penting, di save dulu aja ya. Dan atau juga bisa share ke grup WhatsApp keluarga atau teman-teman kamu supaya mereka bisa tertolong juga. Dan aku berharap kamu lebih berhati-hati dengan semua penawaran investasi yang ada saat ini. Karena ada beberapa modus penipuan baru di tahun 2025. Seperti apa? Yuk kita bahas. Tahu nggak sih kamu? Dari zaman dulu banget sampai sekarang selalu aja ada orang yang terkena investasi bodong. Modusnya dari dulu sampai sekarang itu wah macam-macam. Ada yang penipuan pakai tambang emas, ada yang pakai robot trading, binary option, dan makin bodoh lagi ya. Dan makin bodoh yang sekarang ini. Modus pertama yang paling bodoh adalah titip duit. Simpelnya gini, uangnya kamu ditradingin sama si penipu. Nah, dalam waktu 1 hari uang 1 juta bisa jadi 5 juta dan seterusnya. Kemudian di grupnya, di Telegram itu biasanya ada banyak bukti transfer nih. Oh, ini berhasil nih, berhasil. Guys, logikanya, kalau 1 juta bisa jadi 5 juta dalam sehari, tuh orang nggak perlu minta uang kamu. Mereka pinjam aja uang di bank atau pinjol, terus diputerin aja. Dan mereka sudah jadi orang terkaya nomor 1 di dunia. Mana ada 1 juta jadi 5 juta dalam 1 hari. Modus kedua adalah dibayar untuk melakukan pekerjaan. Ada lagi nih yang lebih aneh. Kamu ditawarin pekerjaan dan dibayar jika sudah melakukan suatu pekerjaan. Contoh, tugasnya adalah berikan 1 review di Google Maps atau berikan 1 like di Instagram post dan lain sebagainya. Ya, kamu akan masuk ke sebuah sistem, ada dashboardnya keren gitu ya. Kemudian ketika kamu mau cairin dananya, kamu diminta untuk top up dulu. Setelah kamu top up, kamu tiba-tiba udah nggak bisa akses dashboardnya, hilang aja gitu. Itu kan bego ya. Yang ketiga, iklan AI, deepfake. Gila lagi nih. Sekarang ini, teknologi AI itu gila banget, cepet banget. Dulu ya, aku pernah lihat iklan Pak Dr. Terawan. Kalian tahu kan Pak Dr. Terawan? Beliau itu adalah ex-menteri kesehatan. Masa diiklanin jualan obat-obatan diabetes gitu? Tapi anehnya ya, ketika itu videonya Pak Terawan ngomong, antara mulut sama kalimat, itu nggak nyambung. Kelihatan banget gitu. Nah, sekarang ini banyak banget public figure yang dipakai AI deepfake jualan produk-produk investasi yang isinya penipuan. Mereka iklannya bikinnya itu pakai deepfake, kemudian dimasukin ke skema-skema Ponzi. Gila kan guys? Jadi gini, sekarang ini kalian tuh udah nonton video ini, kalian udah subscribe YouTube channelnya Finansialku. Jangan sampai kalian jadi korban. Makin pintar gitu ya. Aku punya resep supaya kamu nggak jadi korban investasi bodong. Apa aja itu? Yuk kita bahas. Kalau kata OJK nih, ada 2 resep supaya kita tidak menjadi korban investasi bodong. Yaitu 2L, legal dan logis. Legal artinya apa? Kamu harus tahu, nih produk investasi itu di bawah siapa? Di bawah OJK, di bawah Bapepti, atau lembaga apa? Cek di websitenya. Jangan cuma asal, kami sudah diakui, kami sudah dilindungi, tapi sebenarnya itu bohong. Jujur ya, aku paling kesel nih sama orang-orang yang WhatsApp memberikan penawaran-penawaran nggak jelas kayak gini nih. Ya, selain legalitas, kamu juga perlu lihat penawarannya logis nggak? Logis itu apa? Masuk akal nggak sih? Misal ya tadi, penawaran investasi modal 1 juta jadi 5 juta dalam waktu 1 hari. Itu jelas-jelas nggak masuk akal. Jadi kalau kamu mau investasi yang benar, pastiin legal dan logis. Anyway,
Saya, Melvin Mumpuni dan Finansialku tidak menerima program titip duit. Mau di Telegram, mau di TikTok, mau di mana. Nggak ada program titip duit. Kami tuh fokus pada satu konsultasi keuangan dan pelatihan keuangan. Seandainya kamu ingin konsultasi keuangan atau investasi, kamu bisa ngobrol bersama perencana keuangan kami di Finansialku. Caranya, silakan klik link di sini atau hubungi nomor WhatsApp berikut ini. So, ingat selalu, hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist investasi.